Istana Kadriah adalah istana Kesultanan Pontianak yang merupakan cikal bakal lahirnya kota Pontianak dan menjadi salah satu objek wisata daerah. Istana ini terletak di dekat pusat kota Pontianak yang dapat dijangkau melalui jalur sungai maupun jalur darat. Keberadaan Istana Kadriah tidak lepas dari sosok Syarif Abdurrahman Al-Qadri saat tiba di daerah dekat pertemuan tiga sungai, yakni Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas Besar, atau dahulu disebut sebagai Kuala Landak. Ia dan rombongan memutuskan untuk menetap. Syarif Abdurrahman Al-Qadri merupakan sultan pertama yang mendiami istana ini. Dulu sebelum bernama Pontianak, delta pertigaan Sungai Kapuas ini lebih familiar oleh masyarakat pada zaman itu disebut dengan Kuala Landak sebelum dia bernama Pontianak. 1771 atau yang disepakati dalam catatan sejarah pada tanggal 23 Oktober 1771 masuklah Sultan Syarif Abdurrahman dan ini ditandai atau dinyatakan sebagai berdirinya kota Pontianak, tetapi belum berdiri Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak sendiri itu baru berdiri dengan dinobatkannya Syarif Abdurrahman pada 1778 yang dikuatkan dengan besluit dari kerajaan Belanda pada tahun 1779. Penobatan Sultan Abdurrahman dilakukan oleh Raja Haji Fisabilillah, seorang yang di Pertuan Muda di Kesultanan Bentan atau Johor Bahru. Ketika Kesultanan Pontianak didirikan pada 1778, Sultan Syarif Abdurrahman tetap tidak mau keluar dari pakem ayahnya, yakni seorang pendakwah atau penyebar agama Islam. Sehingga sejak dinobatkan dari 1778 sampai dengan wafat beliau pada 1808, beliau lebih menitik beratkan pemerintahan Kesultanan Pontianak pada penyebaran dakwah agama Islam di Kalimantan, khususnya di kota Pontianak ini. Selain menjalankan proses berdakwahnya juga tentunya lebih menitik beratkan pada sebagai sebuah kerajaan baru pada tertib administrasi pada zaman itu, di mana berkumpullah berbagai macam suku bangsa, baik dari Tambelan atau Timbalan, kemudian dari Banjar, kemudian dari Kamboja, kemudian dari Tumase atau Singapura, dan mereka mendirikan kampung-kampung di sini sesuai dengan tempat keberadaan mereka sebelumnya, Kampung Banjar, Bansir, dan sebagainya. Dan ini menjadi kaula awal atau wilayah-wilayah awal yang menandakan berdirinya Pontianak sebagai sebuah kesultanan atau kerajaan. Jadi Rapak Tilas itu ialah dari Mempawah sebenarnya ke Pontianak. Itu Rapak Tilasnya, artinya mencoba mengembalikan sejarah pertama kali kehadiran Sultan Abdurrahman dari Mempawah ke Pontianak. Karena jaraknya jauh dari Mempawah ke Pontianak, tidak mungkin dalam satu hari dengan menggunakan kapal terlalu jauh, maka Rapak Tilas itu diperpendek. Jaraknya tidak dari Mempawah, tetapi dari Batu Layang. Nah, dari situlah Rapak Tilas dimulai. Artinya pihak Kesultanan ingin mengembalikan sejarah bahwa pertama kali berdirinya Kesultanan Pontianak itu berasal dari Mempawah. Dari Mempawah mereka datang ke Pontianak. Istana Kadriah yang berusia sudah lebih dari 300 tahun ini memiliki komplek istana yang megah. Bentuknya menyerupai kapal yang berukuran 30 kali 50 meter dengan 3 tingkat atau lantai. Hal inilah yang menjadikannya istana terbesar yang dimiliki Kalimantan Barat.
Ketika Pontianak ini didirikan, banyak perspektif yang muncul di kemudian hari tentang penamaan Pontianak sebagai sebuah kerajaan kesultanan atau sebuah kota baru yang pada saat itu masih belum familiar atau belum dikenal sama sekali, atau lebih sering disebut dengan Kuala Landak itu tadi. Ada yang mengatakan bahwa Pontianak ini berasal dari pintu anak atau ayunan anak. Ada yang mengatakan bahwa Pontianak ini berasal dari hantu, yang lebih populer ini yang dari hantu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Pontianak itu berasal dari suku kata Cina, Kuncen, maksudnya pelabuhan. Ada yang mengatakan bahwa Pontianak ini asal dari Pontiak, yang artinya kota pelabuhan. Ada yang berasal dari kata Pontian, yang juga bermakna pelabuhan. Nah, tiga perspektif yang ini lebih mendekati karena sama, yakni Pontianak yang mengarah kepada pintu laut gitu, menghadap ke lautan luas. Terkait penamaan, kenapa namanya Pontianak yang pada saat ini lebih dikenal dengan nama hantu dan lain sebagainya, tapi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hantu-hantu sama sekali sih. Ketika Pontianak pertama kali didirikan, itu ada seorang Belanda, keturunan Belanda yang mendampingi Syarif Abdurrahman ketika dia mulai menjabat sebagai Sultan Pontianak untuk pertama kali. Namanya Nicholas Klok. Nah, dari Klok ini kita mendapatkan informasi berupa tulisan-tulisan atau laporan-laporan Klok kepada Hindia Belanda bahwa Syarif Abdurrahman itu bentuk wajahnya seperti apa, tinggi badannya seperti apa, dan bagaimana ketika Pontianak itu didirikan. Salah satu yang menarik dari catatan Klok ini adalah bahwa ketika memasuki delta pertigaan Sungai Kapuas dan Sungai Landak ini, Syarif Abdurrahman harus menghadapi sebuah pertempuran dengan kelompok-kelompok Lanun yang menempati pesisir-pesisir Sungai Kapuas. Lanun itu seperti bajak laut atau perompak yang sudah hidup selama berpuluh tahun menempati perairan Sungai Kapuas ini dengan aktivitas-aktivitasnya bajak laut dan lain sebagainya. Ini yang menarik dari catatan Klok itu tadi. Istana megah ini memiliki ciri khas Melayu yang sangat kental. Dimulai dari bentuk bergaya panggung yang didominasi kayu belian serta warna kuning yang melambangkan kemuliaan, kejayaan, dan budi pekerti. Di depan istana juga terdapat 3 meriam kuno yang sudah ada sejak zaman Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Uniknya, meriam yang berada di tengah menurut cerita merupakan meriam setimbul, karena pada saat ditemukan, meriam ini timbul dan mengapung di Sungai Kapuas. Untuk memasuki keraton, terdapat 9 anak tangga yang terkadang disebut dengan tangga 9. Kayu serta lantai menggunakan kayu ulin atau kayu belian asli Kalimantan, dan kabarnya sejak semula belum pernah diganti. Balairung atau ruang pertemuan, di dalamnya juga terdapat singgasana untuk sultan dan permaisuri. Dihiasi dengan lambang bulan bintang sebagai lambang kesultanan Islam. Di sini juga terdapat 2 kaca panjang di kiri dan kanan yang merupakan hadiah dari kerajaan Prancis tahun 1823 dan oleh masyarakat setempat disebut cermin pecah 1000. Bagian belakang Istana Qadriyah Pontianak adalah sebuah ruangan besar yang kini dijadikan lokasi sebagai tempat penyimpanan benda sejarah Kesultanan Pontianak secara turun-temurun, seperti pusaka dan artefak, barang pecah belah, foto keluarga sultan, dan lain sebagainya. Namun sayang, pada zaman Jepang, 80% barang lainnya telah dijarah tentara Jepang. Masjid Jami Pontianak atau Masjid Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah masjid tertua di kota Pontianak.
Masjid ini didirikan pada zaman Sultan Pontianak pertama oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1771 Masehi. Letak Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri tak jauh dari Istana Qadriyah Pontianak. Masjid ini merupakan satu dari dua bangunan yang menjadi penanda berdirinya kota Pontianak. Bahkan sebelum mendirikan Istana Qadriyah, Sultan Syarif Abdurrahman mendirikan masjid ini terlebih dahulu. Hampir 90% konstruksi bangunan masjid terbuat dari kayu belian. Atapnya yang semula dari rumbia, kini menggunakan sirap atau potongan kayu belian berukuran tipis. Atap masjid bertingkat 4. Pada tingkat kedua, terdapat jendela-jendela kaca berukuran kecil. Sementara bagian paling atas atapnya mirip pucuk bunga atau stupa. Di dalam masjid terdapat 6 pilar dari kayu belian. Berdiameter setengah meter, 2 pelukan tangan orang dewasa tak akan mampu mencapai lingkar pilar. Selain pilar bundar, juga ada 6 tiang penyangga lainnya yang menjulang ke langit-langit masjid. Banyak bangsa yang memiliki peran ketika Masjid Sultan Syarif Abdurrahman ini pertama didirikan, dan tanda banyaknya bangsa yang membangun Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman itu ditandai dengan adanya 6 pilar yang berada di bangunan Masjid Jami itu. Pada bangunan Masjid Jami itu kita akan melihat pilar-pilar besar atau tiang-tiang besar yang satunya merupakan pohon yang masih utuh dengan akar tunjangnya, yang memang berasal asli dari tempat itu sendiri gitu. Kemudian 5 tiangnya itu menunjukkan bahwa ada orang-orang Cina, ada orang-orang Dayak, kemudian ada orang-orang Sumatera, kemudian ada juga tentunya dari orang-orang Arab sendiri yang menyatakan membantu atau bergabung pada Kesultanan Pontianak dan ikut serta mendirikan Masjid Jami itu. Kini Masjid Jami yang terletak di Pontianak Timur menjadi destinasi wisata budaya dan sejarah. Selain fungsinya yang tetap sebagai tempat ibadah umat Islam. Hingga kini Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri masih berdiri kokoh. Usai direstorasi atau dikembalikan ke bentuk aslinya yang dimulai sejak pertengahan tahun 2018 hingga 2019, lingkungan dan bangunan masjid menjadi tampak lebih indah dan rapi, yang dipercantik dengan lampu-lampu taman. Makam Kesultanan Batu Layang merupakan aset ketiga warisan Kesultanan Pontianak sesudah Istana Qadriyah dan Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Konon ketiga lokasi ini mempunyai letak dengan garis lurus dari istana, masjid, dan makam dari arah timur ke barat. Sebelum memasuki makam Batu Layang, Anda akan melihat gerbang utama makam Kesultanan Batu Layang. Saat memasuki makam, kita akan mendapatkan banyak sekali makam-makam. Komplek pemakaman ini khusus untuk Sultan Pontianak beserta keluarga dan tidak untuk umum. Kini makam Kesultanan Pontianak bisa dikunjungi melalui jalan darat sekitar 200 meter dari jalan raya dan berada tidak jauh dengan Tugu Katulistiwa Pontianak. Selain dikunjungi para peziarah, banyak pula wisatawan mengunjungi makam, yang biasanya ramai berkunjung pada Kamis malam Jumat dan hari Minggu. Mereka datang untuk melakukan zikir dan berdoa, serta untuk mengetahui lebih lengkap riwayat para Sultan Pontianak dengan segala bukti keberadaannya. Pada awalnya makam ini sebagai makam Sultan Abdurrahman, yang wafat pada tahun 1808.
ada kejadian unik bahwa ketika beliau atau Sultan Syarif Abdurrahman bin Habib Hussein Al-Gadri ini dinobatkan sebagai Sultan Pontianak, hal pertama yang beliau lakukan adalah menggali makam beliau sendiri. Sehingga pada pagi atau siang hari beliau melakukan aktivitas sebagai Sultan Pontianak. Pada sore hingga besok subuhnya, sore malam hingga besok subuhnya beliau berada di makam yang beliau gali sendiri dan melakukan khatamul Quran atau menghatamkan bacaan Al-Qur'annya di lubang makam itu. Lubang makam itu besar, bukan ukuran biasa, karena Sultan Syarif Abdurrahman sendiri dikenang besar, sangat tinggi orangnya, sangat besar badannya. Begitu sampai dengan wafatnya Sultan Syarif Abdurrahman, dan beliau membina makamnya, menggali makamnya sendiri itu di lokasi yang ada sekarang di Komplek Pemakaman Kesultanan Pontianak di Batu Layang. Karena dimulaikan oleh Sultan yang pertamanya mengubur diri atau dimakamkan di Komplek Pemakaman Kesultanan di Batu Layang sekarang itu, maka yang lain juga ikut membangun cungkup atau dimakamkan di tempat yang sama. Makam Sultan Syarif Abdurrahman terbuat dari kayu belian bertingkat 2, diukir dengan tumbuhan bersulur yang ditutupi kelambu berwarna terang. Makam Sultan yang telah berusia 200 tahun ini telah banyak mendapat perbaikan dan perubahan. Sultan dan kerabatnya telah memilih makam mereka di pinggiran Sungai Kapuas di daerah Batu Layang. Di sisi depan makam kesultanan terdapat batu berukuran besar dan menjadi tempat wisata para pengunjung ketika berziarah ke makam Kesultanan Pontianak. Pengunjung juga dapat bersantai di atas batu yang besar sambil melihat pemandangan yang ada di tepi Sungai Kapuas.